Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilma Lailatul Masrurah, NIM T2018-5082. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum dan pembagian hukum taklifi dan wad'i. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum terlebih dahulu. Hukum adalah istilah khas Indonesia. Bustanul Arifin mengatakan bahwa hukum Islam merupakan kata ganti dari istilah syariat dan usul fikih. Penggantian ini telah menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Hukum Islam adalah peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulisasikan ke dalam 4 produk pemikiran, usul fikih, fatwa ulama, dan keputusan pengadilan. Meskipun syariat dapat diartikan secara sempit dengan hukum, sebenarnya syariat itu tidak identik dengan hukum. Hukum sendiri adalah ketentuan-ketentuan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah, sedangkan syariah berasal dari Allah dan Rasul-Nya sebagai pembangun umat Islam. Dasar-dasar hukum sendiri ada Al-Quran. Al-Quran sendiri adalah kalam Allah yang diturunkan melewati Nabi Jibril untuk Rasulullah sebagai pengakuan atas kenabiannya. Dan Al-Quran sendiri adalah sebagai undang-undang umat manusia Islam untuk menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua ada As-Sunnah. As-Sunnah adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan, sebagai penyempurna dari Al-Quran. Yang ketiga ada ijma. Ijma adalah keputusan yang diambil para ahli usul fikih dan seluruh para mujtahid di kalangan umat Islam setelah Rasulullah wafat. Yang keempat ada qiyas. Qiyas adalah hukum yang keempat. Menurut bahasa qiyas artinya ukuran, sedangkan menurut istilah hukum Islam adalah hukum yang telah tetap dalam suatu benda dan perkara. Dan macam-macam hukum dalam Islam, sendiri ada hukum taklifi. Menurut para ahli usul fikih adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan atau anjuran untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan untuk berbuat ataupun tidak berbuat. Yang kedua ada hukum taklifi. Hukum wad'i. Hukum wad'i adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab, syarat atau mani, sesuatu yang menjadi penghalang percakapan untuk melakukan hukum taklifi. Dengan mengemukakan batasan dari dua macam hukum tersebut dapat diketahui perbedaan antara keduanya. Ada dua perbedaan berdasarkan antara dua macam hukum tersebut, yaitu yang pertama, hukum taklifi adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seseorang mukallaf. Sedangkan hukum wad'i berupa penjelasan hubungan suatu peristiwa dengan hukum taklifi. Misalkan hukum taklifi menjelaskan bahwa sholat wajib dilaksanakan umat Islam, dan hukum wad'i menjelaskan bahwa waktu matahari tergelincir di tengah hari menjadi sebuah tanda bagi wajibnya seseorang menunaikan sholat zuhur. Yang kedua, hukum
berbagai macam selalu berada dalam batas kemampuan seorang mukallaf. Sedangkan hukum wad'i sebagiannya ada yang di luar kemampuan manusia dan bukan merupakan aktivitas manusia. Ada pembagian macam-macam hukum. Yang pertama, hukum taklifi. Hukum taklifi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama al-ijab, kewajiban, yang B an-nab, kesunahan, yang C at-tahrim, keharaman, yang D al-karaha, kemakmuran, dan yang E ibaha, kebolehan. Yang pertama wajib. Secara etimologi, kata wajib berarti tetap atau pasti. Secara terminologi, seperti yang dikemukakan Abdul Al-Karim Zaidan, ahli hukum Islam di Kairo, di Irak, wajib berarti sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dilaksanakan oleh orang mukallaf, dan apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala, dan bila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Wajib sendiri dibagi menjadi 2, yaitu wajib aini dan wajib kifayah. Wajib aini adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang yang sudah balik atau berakal tanpa terkecuali. Kewajiban seperti ini tidak bisa gugur kecuali dilakukan sendiri. Misalnya seperti kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam, puasa di bulan Ramadan. Yang kedua adalah wajib kifayah, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada seluruh mukallaf, namun bila mana telah dilaksanakan oleh sebagian umat Islam, maka kewajiban itu dianggap sudah terpenuhi, sehingga orang yang tidak ikut melaksanakan tidak lagi diwajibkan mengerjakannya. Misalkan seperti kewajiban sholat jenazah. Yang ketiga ada haram. Haram adalah menurut bahasa berarti dilarang. Menurut istilah ahli syara, haram ialah pekerjaan yang pasti dapat siksaan karena mengerjakannya. Sedangkan secara terminologi usul fikih, kata haram berarti sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, di mana orang yang melanggarnya akan dianggap durhaka dan diancam dengan dosa. Yang keempat ada makruh. Makruh secara istilah usul fikih, kata makruh menurut mayoritas ulama usul fikih berarti sesuatu yang dianjurkan syariat untuk ditinggalkan akan mendapat pujian, dan bila dilakukan tidak akan mendapat dosa. Seperti halnya berkumur di siang hari dalam masa bulan Ramadan. Yang kelima ada mubah. Mubah secara bahasa berarti sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan. Menurut para ahli usul fikih adalah sesuatu yang diberikan kepada mukallaf untuk memilih antara melakukan atau meninggalkannya. Sedangkan dalam pembagian macam-macam dalam hukum wad'i ada 3. Yang pertama sebab, yang kedua ada syarak, dan yang ketiga ada mani.